Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19. Apakah suasana hati Anda baik hari ini? Atau Anda justru sedang dipenuhi rasa benci, cemburu, marah, dan terluka? Ayat hari ini menyampaikan bahwa hati manusia mencerminkan manusia itu. Bicara soal hati, Markus 7 ayat 20-23 mengingatkan kita tentang sisi buruk dari hati yang tidak baik. Dikatakan di sana bahwa hati bisa jadi sumber segala kejahatan. Mulai dari sumber pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, iri hati, hujatan, kesombongan, dan kebebalan. Itu sebabnya hati disebut sebagai pusat dari pikiran, perasaan dan kehendak manusia yang tercermin secara langsung dari sikap dan tindakan Anda. Hati yang sedang tidak baik bisa menyebabkan 3 masalah besar. Pertama, menyebabkan tindakan jahat. Kedua, membuat seseorang keras kepala atau bebal. Markus 6 ayat 52. Ketiga, membuat seseorang mengeluarkan perbendaharaan kata yang buruk. Matius 12 ayat 34-35. Sebagai anak Tuhan, mari meminta Roh Kudus untuk menyelidiki isi hati Anda. Jika ternyata hati Anda sedang dikamiri oleh perasaan dan pikiran yang tidak benar, terbukalah kepada Tuhan. Pertama, akui apa yang sedang Anda rasakan di hadapan Tuhan, dan mintalah pengampunan. Kedua adalah lepaskanlah diri Anda dari setiap kepahitan dan pengalaman masa lalu yang melukai. Mintalah kelembutan hati dari Tuhan untuk membebaskan Anda dari segala kepahitan, rasa terluka, dan kebencian itu. Langkah ketiga yang bisa dilakukan adalah melatih diri untuk melakukan hal benar. Filipi 4 ayat 8 berkata, "Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Setiap hari, ingatkanlah diri Anda tentang ayat ini, supaya pikiran, perasaan, dan kehendak jahat tidak masuk ke dalam hati Anda. Hanya dengan membersihkan hatilah Anda bisa hidup memuliakan Tuhan. Akronim HEART dalam bahasa Inggrisnya diartikan dengan hungry, expecting, abundant, real, dan teachable, yang artinya hati harus dipenuhi dengan rasa lapar akan Tuhan, penuh pengharapan, melimpah dengan ucapan syukur, terbuka atau jujur, serta mau diajar. Tuhan mau Anda memiliki hati seperti ini, karena dengan hati yang demikianlah sikap dan tindakan Anda akan menyenangkan hati orang lain. Anda tidak akan mudah tersinggung, putus asa, kecewa, marah, cemburu, menghujat, mengeluh, dan sebagainya. Jadi undanglah Roh Kudus untuk memimpin Anda setiap hari. Kemudian baca dan renungkan firman Tuhan secara rutin. Karena dengan cara inilah, pikiran, perasaan, dan kehendak Anda akan tunduk pada keinginan Roh Kudus yang akan membuat Anda bersikap dan bertindak dengan cara yang benar. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23.